Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yomila Aziza dari kelas AK 402. Dalam video presentasi ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah e-commerce bisnis dengan topik yang saya pilih sendiri, yaitu risiko dan keamanan dalam e-commerce. Alasan saya memilih topik ini adalah karena saya melihat bahwa di zaman sekarang ini hampir semua kegiatan jual beli dan transaksi keuangan sudah bergeser ke arah digital. E-commerce telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Namun, sayangnya tidak semua orang memahami bahwa di balik kemudahan dan kecepatan transaksi online, ada banyak risiko dan ancaman yang bisa muncul baik dari sisi pengguna maupun dari sistem itu sendiri. Saya merasa memahami risiko dan keamanan e-commerce bukan hanya penting untuk orang yang bekerja di bidang teknologi, tetapi juga sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa akuntansi. Karena ke depan, kita akan bersentuhan dengan sistem keuangan digital dan informasi yang harus dijaga kerahasiaan serta integritasnya. Maka dari itu, saya ingin membahasnya lebih dalam melalui presentasi ini. Sebelum membahas risikonya, kita perlu pahami dulu pengertian e-commerce secara lebih menyeluruh. Secara umum, e-commerce bisa diartikan sebagai proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Namun, e-commerce bukan hanya sebatas proses transaksi. Di dalamnya terdapat banyak elemen penting seperti teknologi digital, aplikasi berbasis web atau mobile, sistem informasi, hingga komunikasi data yang semuanya saling terhubung. Dengan kata lain, e-commerce adalah sebuah sistem bisnis lengkap yang dijalankan melalui media digital dan melibatkan interaksi antara berbagai pihak, yaitu penjual, pembeli, penyedia layanan, pembayaran, serta sistem pengiriman. Karena itu, keberhasilan dan keamanannya tidak bisa dipisahkan dari kualitas infrastruktur dan manajemen sistem yang digunakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang resiko. Pertama, kita lihat dari sisi pembeli. Dalam praktiknya, banyak pembeli online menghadapi berbagai masalah yang cukup sering terjadi. Contohnya adalah ketika barang yang mereka terima ternyata tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ada di platform e-commerce. Hal ini seringkali menimbulkan rasa kecewa dan membuat pembeli ragu untuk belanja online lagi. Kemudian, ada juga resiko adanya perantara atau calo yang diam-diam menaikkan harga barang atau mengenakan biaya tambahan tanpa penjelasan yang transparan. Dan yang paling berbahaya adalah ketika pembeli menjadi korban penipuan, seperti berbelanja di toko palsu yang hanya menampilkan katalog barang tanpa pernah mengirimkan produknya. Sedangkan dari sisi penjual, tantangan dan risiko yang dihadapi juga tidak kalah besar. Salah satu contoh nyata adalah ketika platform penjualan mereka dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menjual barang-barang ilegal, seperti konten pornografi, produk palsu, hingga perjudian online. Hal ini bisa terjadi tanpa sepengetahuan pemilik toko dan bisa menimbulkan dampak hukum yang serius. Selain itu, ada juga ancaman serangan cyber seperti carding, yaitu pencurian data kartu kredit pelanggan, hacking, atau peretasan sistem yang bisa menyebabkan situs tidak bisa diakses. Serta deface, yaitu pengubahan tampilan website oleh peretas. Dampaknya bukan hanya kehilangan penjualan, tapi juga bisa menurunkan reputasi toko, yang menyebabkan pelanggan kehilangan kepercayaan hingga kerugian material yang cukup besar. Maka dari itu, penjual pun harus memahami betul cara melindungi sistem mereka. Risiko lainnya adalah gangguan layanan seperti server down atau serangan DDoS yang membuat platform tidak bisa diakses oleh pengguna. Ini bisa membuat peluang bisnis hilang begitu saja. Namun, yang paling besar dan paling sulit dipulihkan adalah kehilangan kepercayaan pelanggan. Sekali pelanggan merasa tidak aman, maka kemungkinan mereka akan berpindah ke platform lain. Melihat semua risiko tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keamanan sistem dalam e-commerce adalah hal yang sangat vital. Keamanan ini mencakup 3 aspek utama. Pertama adalah aspek fisik, seperti perlindungan server dan perangkat keras. Kedua adalah aspek teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak yang memiliki fitur keamanan tinggi. Dan yang ketiga adalah aspek manajerial, yaitu kebijakan, SOP, serta pengawasan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan. Sistem keamanan yang baik tidak hanya mencegah serangan, tapi juga memberikan rasa aman kepada pengguna, menjaga kelangsungan layanan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap platform tersebut. Untuk membangun sistem keamanan yang kuat dan efektif, ada 4 pilar utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada authentication atau autentikasi. Adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna atau sistem benar-benar memiliki identitas yang sah. Contohnya adalah penggunaan username, password, atau autentikasi 2 faktor. Yang kedua yaitu confidentiality atau kerahasiaan, berarti menjaga agar informasi hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Ini penting untuk melindungi data pribadi pelanggan dan informasi transaksi. Dan yang ketiga yaitu integrity, artinya
artinya memastikan bahwa data yang dikirim atau disimpan tidak mengalami perubahan oleh pihak yang tidak sah. Dan yang terakhir yaitu non-repudiation atau anti penyangkalan adalah upaya memastikan bahwa tidak ada pihak yang bisa menyangkal bahwa mereka telah melakukan transaksi atau aktivitas tertentu. Keempat pilar ini saling melengkapi dan menjadi fondasi dari sistem keamanan e-commerce yang terpercaya. Di dunia maya, banyak ancaman yang bisa mengganggu sistem dan merugikan pengguna. Contohnya adalah phishing, yaitu email palsu yang menyamar sebagai lembaga resmi dan mencoba mencuri informasi pengguna. Lalu ada spoofing, yaitu aplikasi atau situs yang terlihat asli tetapi sebenarnya palsu. Dan DDoS attack bisa menyebabkan website down total dengan cara membanjiri traffic ke server. Malware dan virus juga bisa menyusup lewat file atau link yang kita buka. Dan yang tak kalah berbahaya adalah hacking, di mana peretas bisa mencuri data, merusak sistem, atau bahkan mengendalikan akun pengguna. Semua ini menunjukkan bahwa perlindungan sistem harus terus diperbarui agar tidak mudah ditembus. Untuk menjaga kerahasiaan informasi, salah satu metode yang digunakan adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk tidak terbaca atau acak, sehingga meskipun data itu bocor, tidak akan bisa dipahami tanpa kunci yang sesuai. Sedangkan dekripsi adalah proses sebaliknya, yang mengembalikan data ke bentuk semula agar bisa digunakan. Dalam dunia e-commerce, enkripsi biasanya digunakan untuk melindungi data pelanggan, informasi pembayaran, dan komunikasi antara server dan pengguna. Salah satu metode enkripsi yang populer adalah RSA, yang cukup kuat untuk menjaga integritas data dalam transaksi online. Untuk mendukung keamanan sistem secara menyeluruh, ada berbagai standar keamanan yang biasa digunakan. Untuk aplikasi web digunakan protokol SHTTP dan SSL, agar koneksi tetap aman dan terenkripsi. Untuk email digunakan standar PGP dan SMIME untuk melindungi isi pesan dan lampiran. Dan untuk jaringan digunakan firewall sebagai sistem penyaring lalu lintas data dan VPN untuk menciptakan koneksi privat yang lebih aman. Dengan mengimplementasikan standar-standar ini, sistem e-commerce bisa lebih terlindungi dari serangan digital dan kebocoran informasi. Sebagai dasar akademik dari topik ini, saya mengangkat sebuah jurnal berjudul Cyber Security Risk in E-commerce Transactions: A Global Perspective, yang ditulis oleh Ahmed Al-Khater pada tahun 2022. Penelitian ini mengungkap bahwa sejak pandemi COVID-19, serangan cyber terhadap platform e-commerce meningkat secara drastis. Target utama adalah pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, karena mereka belum memiliki sistem keamanan digital yang memadai. Hal ini memperkuat argumen bahwa keamanan e-commerce bukan hanya isu untuk perusahaan besar, tapi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua skala bisnis, termasuk usaha kecil. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa risiko dalam e-commerce memang nyata, kompleks, dan bisa berdampak serius bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dengan penerapan sistem keamanan yang kuat, edukasi yang tepat kepada pengguna, dan penerapan kebijakan serta teknologi standar, maka risiko-risiko tersebut bisa diminimalkan. E-commerce yang aman akan menciptakan lingkungan digital yang sehat, terpercaya, dan mampu berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.